Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Kamalasari, NPM 1834020168. Baiklah, saya akan menjabarkan tentang pengaruh sumber daya manusia terhadap sumber daya alam. Pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan memenuhi kebutuhan manusia, maka dari pihak manusianya sendiri harus selalu berusaha menjaga agar SDA atau terutama yang tidak dapat diperbaharui tidak lekas habis. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menghemat dalam pemakaiannya, misalnya menghemat penggunaan kendaraan bermotor, maka berarti menghemat penggunaan bahan bakar. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam dalam kehidupan antara manusia dengan SDA senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada SDA sehingga daya dukungannya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Adanya beban daya dukung terhadap SDA akibat pertumbuhan penduduk antara lain dapat diperingan dengan meningkatkan teknologi. Meskipun demikian, juga perlu diingatkan bahwa pengembangan teknologi di sisi lain juga memberikan tekanan yang berat terhadap SDA sendiri. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong setiap bangsa untuk meningkatkan kemakmuran lewat peningkatan produksi, baik peningkatan bahan makan atau industri. Hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi SDA. Agar pemanfaatan SDA tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lestari, maka pelaksanaan pembinaan SDM diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan SDM, hubungannya dengan pelestarian SDA, jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar SD sampai tingkat perguruan tinggi atau PT merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang edukatif. Pembinaan SDM dalam hubungannya dengan pelestarian SDA melalui jalur pendidikan formal disampaikan bersama-sama dengan pendidikan kependudukan yang sering disebut dengan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau PKLH. Pembinaan melalui jalur pendidikan nonformal. Pada jalur pendidikan nonformal ini sering diabaikan. Padahal, jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Hal ini disebabkan jalur pendidikan nonformal jangkauan sasarannya sangat luas. Dari pembahasan di atas dapat saya simpulkan bahwa salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan, yaitu melalui pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, baik secara formal maupun non-formal. Dalam pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, perlu adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, mengkaji cara penyampaian kepada anak didik atau peserta didik, lebih-lebih dalam pendekatan non-formal, sehingga masyarakat betul-betul mengerti akan pengertian SDA, manfaat bagi kehidupan manusia, serta akibat yang akan menimpa pada diri manusia jika terjadi kekurangan akan SDA. Adanya pembinaan terhadap sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam secara baik dan terpadu antara jalur pendidikan dan non-formal, maka dapat diharapkan sumber daya alam dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin, sehingga generasi yang akan datang
tetap dapat menikmatinya. Itulah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.